Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah menyempatkan waktu dan hadir di sini. Teman-teman dari kuasa hukum juga semuanya udah hadir di sini dan juga para ahli waris di sini. Nah, mohon maaf sebelumnya tempatnya kita seadanya. Karena kita kan juga agak repot mengumpulkan banyak orang di sini, banyak keluarga sebenarnya yang di sini. Jadi pada hari ini, pada kesempatan ini, tanggal 16 Oktober 2024, saya Angelika di sini ingin menyampaikan. Jadi karena berhubungan dengan para ahli waris dan keluarga juga, di sini ada tindakan sewenang-wenang yang diduga dari PT Abadi Citra Mandiri atau dengan nama Agung Sodai Group ya. Jadi ini tanah milik keluarga juga yang sudah lama dari tahun 75 yang haknya dirampas. Yang dirampas dan kita sudah melakukan berbagai macam cara sudah kita lakukan berbagai macam upaya dan sampai sekarang itu tidak ada itikat baik ya. Mungkin di sini saya juga didampingi oleh kuasa hukum dari law firm James Purba & Partner dan juga didampingi oleh Ibu Dr. Megawati Prabowo dan juga teman-temannya di sini mungkin bisa lebih menjelaskan secara hukumnya seperti apa. Oke, baik. Selamat siang rekan-rekan media semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua dan pada kesempatan hari ini di tanggal 16 Oktober 2024 kami dalam kapasitas selaku kuasa hukum dari law firm James Purba & Partner Jakarta ini mewakili dari semua para ahli waris pemegang 17 sertifikat hak milik yang sekarang tanah itu dikuasai oleh pihak-pihak lain ya, kita bicaranya seperti itu. Jadi menurut informasi yang kita dapatkan dari para ahli waris ini ya, karena ada banyak, jadi di sini juga turut hadir juga para ahli waris, salah satunya ada Bapak Haji Encun yang merupakan pemilik tanah asli ya dari tahun 1975. Dan sebelum saya sampaikan, mungkin saya hari ini juga didampingi oleh 8 tim, kesemuanya juga lawyer dari law firm James Purba & Partner, dan saya sendiri, saya dengan Megawati Prabowo ingin menyampaikan dan menyambungkan keluh kesah dari para ahli waris yang sudah ingin mempertahankan hak-hak atas tanahnya yang sekarang justru malah dikuasai oleh pihak lain. Jadi pada intinya kami selaku penasihat hukum dari para ahli waris sudah sempat menampung keluh kesah ataupun cerita-cerita dari mereka semua itu sejak pertengahan tahun 2021. Yang mana kami terus menggali informasi terkait hak kepemilikan dari para ahli waris ini dari awal sampai akhir ya, dari mulai sertifikat awal sampai akhir, dan pada akhirnya mereka mengumpulkan semua dokumen kepemilikan dan sampai hari ini juga kami selaku kuasa hukum juga masih menggali informasi dan sudah melakukan berbagai upaya ya, salah satunya upaya non litigasi, yakni kami mengirimkan surat permintaan ataupun surat dilakukannya pertemuan untuk dilakukan mediasi sebanyak 3 kali. Kami juga telah mengirimkan surat somasi yang kami kirimkan 3 kali juga, jadi total ada 6 surat yang kami kirimkan kepada pihak-pihak yang sekarang menguasai tanah daripada ahli waris. Dan sampai sekarang dengan upaya yang sudah kita lakukan ini tidak membuahkan hasil ya. Jadi respon juga tidak ada, bahkan pertemuan yang kami harapkan dilakukannya mediasi juga belum terlaksana karena kami para ahli waris ini harapannya cukup sederhana karena mereka ini selaku pemilik asli ya
dari tahun 1975 sampai 2024, artinya sudah kurang lebih 49 tahun ya mereka menunggu, tapi tidak ada itikat baik. Dan kami para ahli waris semua, menurut cerita dari mereka, kami tidak pernah diperlihatkan dokumen-dokumen kepemilikan yang asli. Satu itu. Kedua, informasi yang kami dapatkan dari para ahli waris ini, mereka tidak pernah mengalihkan, mereka juga tidak pernah menjual, mereka juga tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen seperti perjanjian pengikatan jual beli, PPJB, ataupun akte jual beli. Jadi sampai sekarang mereka juga bingung kenapa sejak tahun 2011 tiba-tiba tanah mereka dibangun oleh pihak-pihak lain, dan sampai sekarang juga masih berdiri bangunan, baik itu apartemen, perumahan, ruko, dan lain sebagainya. Dan mungkin untuk lebih detailnya, saya juga melibatkan ahli waris secara langsung, mungkin Bapak Haji Ujun atau mungkin yang lain untuk bisa menyampaikan kronologi realnya sejak tahun 75, karena maklum, saya 75 juga belum lahir ya. Jadi silakan perwakilan ahli waris mungkin bisa menyampaikan semacam sejarahnya itu seperti apa, lalu apa yang mungkin diharapkan ke depannya. Diwakil oleh Pak Haji. Silakan Pak. Daripada ahli waris yang mana yang tanahnya sampai sekarang ini dari 1975 hingga sekarang ini belum bayar. Tapi dalam hal ini atau dialihkan kepada orang lain, tapi ternyata kok ada nama-namanya itu diganti, jadi sertifikat yang kami tidak tahu. Jadi dalam hal ini saya selaku daripada ahli waris mengharapkan bantuan dari ibu-ibu atau untuk apa yang diselesaikan nanti tadi dibicarakan masalahnya. Penyelesaian masalahnya udah 49 tahun hingga sekarang ini tidak ada kompromi atau istilahnya bertukar pikiran maupun dari pemilik. Saya pun tidak kenal siapa itu. Saya nggak kenal pemiliknya, yang memiliki ini. Katanya Agung Sedayu. Agung Sedayu itu siapa? Saya tidak kenal orangnya siapa, yang belinya siapa, sampai sekarang ini hanya mengaku dikuasai Agung Sedayu. Jadi kami dari ahli waris saya mohon bantuan dari dari para pengacara kami yang dalam hal ini untuk menyelesaikan masalah tanah kami yang kami tunggu-tunggu, yang sampai saat ini malah ahli warisnya udah pada mati, malah nunggu sampai mati Pak, 40 tahun. Jadi dalam hal ini kami selaku wakil ahli waris agar supaya ini diselesaikan pembayarannya, dan saya tidak bisa minta muluk-muluk. Yang perlu apa yang tadi dibicarakan oleh pengacara kami, yaitu istilahnya yang sesuai, yang enak, yang istilah kami terima apapun dia yang bayar. Jadi istilah kami juga menerima. Jadi kalau nanti saya kembalikan lagi kepada Agung Sedayu, nanti dia bisa dia lagi. Jadi dalam hal ini saya minta keikhlasan daripada Agung Sedayu ini, kami dari awal semua itu menunggu istilahnya penyelesaian. Jadi dalam hal ini 49 tahun nggak ini Pak, lama nunggu. Sampai saya tuh keluarga saya tinggal, baru kemarin meninggal juga dipanggil. Jadi yang ahli warisnya masih hidup tinggal saya Pak. Yang masih yang saya memiliki, yang lain kan waris. Kalau saya memang istilahnya pemilik. Jadi dalam hal ini saya kepada yang istilahnya Agung Sedayu agar supaya mohon istilahnya bantulah kami atau istilah warga kami, saudara-saudara kami yang tanahnya diambil alih oleh orang lain. Jadi dalam hal ini agar supaya diselesaikan. Adapun hasilnya nanti saya terang-terangan, saya hanya udah tua begini, nggak mungkin saya makannya. Paling saya untuk ibadah dan untuk anak yatim. Jadi dalam hal ini saya takut Pak, saya umur udah 84 tahun Pak.
Jadi kalau saya istilahnya kalau ini, jadi dalam hal ini agar supaya itu Agung Sedayu itu punya pikiran. Jadi dalam hal ini karena ini banyak ahli warisnya, kami juga minta ya Pak, itu anak saya Bu yang Ya. coba Saya Awi Nahrawi, anak dari Pak Hadi Jun, dan kemudian juga cucu dari Haji Buyar, yang mana tanahnya di belakang itu ada juga sekitar ya besar lah gitu lokasinya untuk lokasinya. Dan ditambah lagi masih dari saudara-saudara saya, dari paman saya itu banyak. Saya dapat ya informasi dari tahun apa yang dari bapak saya bicarakan, itu 49 tahun sampai detik ini belum ada klarifikasi permintaan apa yang sudah diambil oleh orang lain. Ya spesial atau kata-kata yang istilahnya satu kata atau dua kata untuk bisa menyelesaikan ini itu belum ada atau tidak ada sama sekali. Jadi saya mohon kepada yang sudah menguasai tanah kami semuanya yang ada di belakang atau di belakang Kramayuda, Mitsubishi, mohon kiranya segeralah diselesaikan dengan apa yang sudah tadi bapak saya bicarakan, orang tua saya Haji Jun Subari, sebagaimana hanya satu pemilik dari tanah tersebut di belakang itu. Sekian mungkin, terima kasih. Cuma itu aja tambah dari saya. Baik. Kang Mega mungkin sebelum Saya masih ada tambahkan dikit ya. Oh, ya. Oke. Sebenarnya ada banyak sertifikat di sini, tetapi yang sudah kami klarifikasi selaku pengurus itu ada sekitar 17 SHM dengan luasan 9,3 hektar. Jadi mohon kiranya pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan permasalahan ini, ya terutama yang menguasai fisik lahan saat ini, segera menghubungi pengacara kami. Demikian, terima kasih. Saya dulu ngangon kebo Pak. Saya tahu itu tanah-tanahnya pemiliknya sekarang. Karena saya dulu sebelum saya jadi tentara, saya dulu bukan serdadu Pak gitu. Saya dulu istilahnya ikut beliau lah presiden dulu. Saya PM dulu Pak. Polisi militer dulu dia. Jadi dalam hal ini sampai sekarang ini tanah itu tahu pemiliknya siapa, tapi juga sekarang ini yang hadir itu juga pengen tahu siapa pemiliknya. Jadi agar supaya itu nanti juga diseleksi lagi sama Pak siapa sebetulnya. Jadi karena tak saya tuh tanah bahwa itu saya ngangon kebau dulu nggak dia tahu tanah itu di sini. Jadi sampai sekarang ini kok tak orang lain yang kuasai. Jadi dalam hal ini saya itu sono kemarin alhamdulillah Bapak atau Bu Mega ini membantu kami untuk menyelesaikan masalahnya kami punya. Sampai sekarang ini saya pemilik belum merasakan hasilnya. Dari 49 tahun kemarin Pak, enggak. Ya, sampai sekarang ini enggak pulang. Jadi mohon maaf dari istilah para istilah yang membantu kami untuk menyelesaikan ke depan. Karena kalau saya lihat sih hasilnya pun untuk saya sendiri. Saya untuk ibadah aja Pak. Jadi dalam hal ini saya kalau untuk makan ya mungkin saya udah sendiri makan di kurang Pak. Dia mau beli apa lagi? Ya nanti jangan sampai orang yang muda bilang naik aki-aki mau kemana? Pengen ini. Kan gitu. Jadi dalam hal ini saya kalau hasil ini saya untuk ibadah untuk sama anak yatim. Itu aja. Jadi yang dan mohon dalam hal ini Mega yang rekan-rekan yang lainnya bantulah kami. Itu aja untuk menyelesaikan ataupun harga untuk gimana itu tadi sudah dibicarakan. Yang enak, yang rileks yang diterima, kami terima enak, yang memberikan juga enak gitu Pak. Jadi nggak ada dalam hal itu.
Karena kalau kita menghargai begini, batal lagi, udah kapan selesainya? Itu aja, terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ahli waris dari Nur Hasikin bin Haji Bija. Saya mohon dengan hormat Agung Sedayo Group, tolong dikembalikan hak-hak saya. Selama 49 tahun saya ini berjuang. Sampai saat ini apa yang saya cita-citakan, apa yang saya impikan belum terlaksana. Anda selamat di dunia, belum tentu Anda selamat di akhirat. Saya minta dengan hormat pada hari ini, tolong dikembalikan hak-hak saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menunggu. Cukup. Tadi kan sudah teman-teman saksikan, artinya para ahli waris ini dan juga pemilik asli satu-satunya yang memang sejak tahun 75 ini sudah memanfaatkan lahan itu untuk penghidupan mereka, namun tiba-tiba sekarang tanah itu justru dikuasai oleh pihak lain. Mungkin langsung tanya jawab saja, mungkin rekan-rekan media jika ada pertanyaan. Kak Mega, mungkin sebelum ke kronologi aku mau ke Kak Angel dulu nih. Kak Angel boleh dijelasin nggak silsilah ahli waris dari Kak Angel tuh kemana sih jalurnya? Karena sebenarnya silsilah itu udah sangat jauh banget, udah turun-temurun banget, dan aku sendiri pun masih ada silsilah dari Pak Haji Incut gitu. Jadi karena kan udah yang satu-satunya pemilik asli dan yang lain hanya ahli waris gitu, ahli waris. Dan, tinggal satu nih, udah 49 tahun lalu udah banyak yang meninggal sakit-sakitan. Yang hidup tinggal Yang hidup, Haji Incum aja. Tinggal satu. Jadi kita hubungannya ke Haji Incum. Oke. Keturunan lah ya. Ya. Cucu jauh gitu ya. Ya. Oke. Kak Mega, kalau kronologi sendiri gimana sih Kak? Tadi kan sempat diceritakan kepemilikan dari tahun 75. Lalu tiba-tiba tanah itu ada berdiri bangunan begitu ya. Di tahun berapa ada berdiri bangunan itu? Menurut pernyataan dari para ahli waris, tiba-tiba ada bangunan itu sejak tahun 2011. Ada urukan ya Pak ya? Semacam tanah itu ya. Jadi kami tidak ada pemberitahuan apapun karena semua ahli waris tidak merasa dia mengalihkan, tidak menjual ke pihak lain, tapi tiba-tiba ada pembangunan di situ. Jadi sejak tahun 2011. Sebelum tahun 2011 berarti tanah itu kosong aja atau seperti apa? Dimanfaatkan oleh para ahli waris untuk kehidupan mereka. Ada untuk sawah, seperti tadi yang Pak Haji sampaikan, untuk angon kebo, ya kan Pak Haji ya. Ya. Jadi untuk penghidupan mereka. Jadi harapan kami seperti yang apa disampaikan Pak Haji tadi, kita tidak minta muluk-muluk, artinya kita minta kalau bisa pihak-pihak yang sekarang menguasai itu bisa duduk bersama dengan kami, memberikan semacam ganti rugi kita semua, karena sampai sekarang para ahli waris masih merasa ini merupakan tanahnya dan belum pernah dialihkan ke pihak manapun. Untuk kerugian sendiri, Upaya hukum sendiri baru sekedar tadi dikatakan kirim somasi atau sudah Ya, masuk jadi jalur hukum Kak? pada dasarnya kita kan masih punya itikat baik. Jadi kami memang selaku kuasa hukum sejak tahun 2021 mempelajari itu dokumen. Jadi awal mulanya memang sejak pertengahan 2021 kita menggali dulu Mas. Jadi kita tidak langsung meminta dokumen dan sebagainya. Kita menggali dulu para ahli waris karena mengingat ahli waris ini kan sudah banyak yang meninggal. Jadi secara teknis pengumpulan datanya pun kita itu memerlukan effort sekali, maka kita memerlukan beberapa tahun untuk mengumpulkan dokumen seperti surat kematian, akte lahir, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat kematian, surat keterangan ahli waris. Itu harus kita perlukan karena kami selaku kuasa hukum juga harus memastikan bahwa ini merupakan hak dari para ahli waris yang asli, bukan orang lain yang hanya sekedar mengaku-ngaku. Takutnya seperti itu. Nah, terkait kronologi tadi, ya sejauh ini kan memang sudah disampaikan tadi sama Pak Haji. Jadi mereka menguasai sejak tahun 75 dan tiba-tiba ada bangunan tahun 2011 yang memang kami tidak ada pemberitahuan apapun, baik itu dari kepala daerah, Badan Pertanahan Nasional, ataupun pihak-pihak lain yang memang menjudge itu memang tanah dia. Kami tidak pernah mengalihkan ke pihak lain.
Kalau upaya hukum kan sudah coba Ya, upaya digugat hukum terus seperti kembali apa? lagi. Jadi tadi karena kami masih punya itikat baik dan saya melihat harapan dari para ahli waris ini kan juga tidak muluk-muluk. Artinya kami meminta itikat baik dari para penguasa yang sekarang menguasai tanah dan bangunan ahli waris ini. Jadi kami baru sekedar upaya hukum non litigasi, yaitu kami sudah mengirimkan 3 surat. 3 surat ini saya bawa catatannya. Jadi surat itu kami kirimkan pertama kali di tanggal 1 bulan Agustus tahun 2023. Lalu surat kedua kami kirimkan tanggal 11 September 2023. Dan surat ketiga kami kirimkan tanggal 2 November 2023. Dan itu terkait permintaan dan juga pertemuan. Dan juga upaya mediasi dan juga permintaan keterbukaan informasi atas alas hak mereka menduduki tanah tersebut. Tapi tidak ada respon sampai detik sekarang. Lalu kami kirimkan surat somasi, juga ketiga kali, yaitu tanggal 4 Desember 2023, 5 Januari 2024, dan yang terakhir 3 Februari 2024. Itu pun kami tidak mendapatkan respon ataupun pihak-pihak legal yang menemui kami terkait upaya mediasi, pertemuan, ataupun negosiasi terkait ganti rugi para ahli waris ini. Oke, baik, Kak, terkait berkas-berkas yang dimiliki oleh para ahli waris, apakah sah semuanya pemilik dari semua nama ahli waris, terus berkasnya lengkap atau seperti apa, Kak? Sejauh ini, menurut informasi yang kami dapatkan dari para klien, semua untuk fotokopi hak kepemilikan kami sudah dapatkan di arsip kantor kami, juga kami sudah pegang, dan semuanya masih terdaftar atas nama ahli waris. Jika memang seperti itu, kenapa tidak coba digugat aja langsung? Tidak ada Kita upaya sudah ke pernah situ, Pak? melakukan upaya hukum litigasi, namun hasilnya juga zero. Jadi sebelum kita melakukan upaya hukum litigasi, kami tuh masih mengharapkan adanya itikat baik dari para penguasa yang sekarang menduduki tanah dari para ahli waris, karena kami tidak mau proses ini berkepanjangan sampai upaya hukum banding, kasasi, PK, karena itu pun juga memerlukan waktu bertahun-tahun. Sementara para ahli waris ini juga sudah menunggu terlalu lama, 49 tahun, 50 tahun. Artinya kami kalau bisa melalui jalur non litigasi saja, kita duduk bersama, kita mencari solusi kira-kira apa yang terbaik dari para ahli waris ini, ahli waris maunya apa, dan dari para penguasa itu maunya seperti apa, ya kita akan mencari jalan tengah seperti itu. Hasilnya zero artinya kalah atau seperti apa, Kak? Waktu itu kami belum masuk sebagai kuasa hukum, jadi kami belum bisa menjelaskan lebih lanjut. Untuk total kerugian dan kompensasi yang diharapkan oleh ahli waris Nah, sebesar berapa? terkait nominal, karena jangka waktu sengketa ini kan sudah sangat lama, artinya dari tahun 75 sampai 2024, dari segi harga tanah saja sudah berbeda, betul tidak? Jadi kami sebenarnya tidak meminta muluk-muluk dengan nominal 1, 2, 3, atau bahkan 4 mungkin. Tapi kami hanya meminta itikat baik dari pihak-pihak yang sekarang menguasai tanah tersebut untuk kita sama-sama mencari solusi. Mungkin terkait nominal bisa kita didiskusikan. Maka dari itu sebenarnya upaya pengiriman surat yang kami kirimkan dari rekan kami itu juga sudah terkait agenda pertemuan. Karena kami takut kita minta nominal sekian tapi hitungan NJOP nanti salah dan lain sebagainya ya. Jadi kami pada intinya meminta itikat baik dari pihak-pihak yang sekarang menguasai itu saja. Jadi kita tidak bisa menyebut nominal. Ya sebenarnya yang kami harapkan dari adanya press kondisi ini, kan beberapa upaya yang sudah bertahun-tahun ini udah dilakukan dan juga udah diupayakan sama pihak kuasa hukum gitu. Tidak ada respon, tidak ada itikat baik, surat, somasi dan lain-lain semuanya. Ya mudah-mudahan dengan ini sebagai medianya juga bisa ada pertemuan, bisa tersampaikan oleh mereka juga punya tergerak hati nuraninya gitu, untuk melihat yang orang-orang kecil seperti kita gitu loh, maksudnya ini hak kita loh gitu, ini yang punya loh sebenarnya gitu.
kok tiba-tiba sudah nggak tahu itu pemiliknya siapa, ya mungkin juga udah pengurusnya mereka di pihak penguasanya itu juga udah berganti-ganti gitu. Jadi kami cuma meminta kepastian aja, ada itikat baik, mereka melihat ini dan mereka ada yang menghubungi kami atau para ahli waris dan juga kuasa hukum, ya syukur-syukur ada itikat baik ganti rugi dari mereka. Total luas tanah berapa? Total luas tanah dari 17 sertifikat ada 9,3 hektar. Kalau nominal aslinya itu sebenarnya berapa? Kalau yang sampai sekarang Nah, ini 1,3 Sekarang kalau sampai 30 hitungan juta per sekarang meter dengan sekarang 15 sampai 30 juta per meter persegi. berarti dikalikan itu Yang terendah, 9,6. harga tanah yang terendah di Kelapa Gading itu, rawa teratai, itu sekitar 15 hingga 30 juta per meter. Bahkan ada yang lebih di kantung-kantung Asia. Gitu. kira-kira berapa? Perhitungan sih 1,3 T. 1,3 Menurut sekarang Ya, ya. 1,3 T itu ada di rate 15 juta per meter persegi. 15 juta per meter persegi. Ya. Jadi sebagai Tuntutannya keluarga ahli waris tidak sebesar itu ya kayak? Enggak. tidak sebesar itu karena pemilik asli nih Bapak Haji itu kan juga mengharapkan beliau ini hidup hanya untuk ibadah. Jadi beliau ini juga tidak mengharapkan ini nanti kami mendapatkan keuntungan dari tanah ini, tapi yang penting itikat baik, nominal berapapun mungkin yang diberikan, yang penting kita mendapatkan pemecahan ataupun solusi dari pihak-pihak yang sekarang menguasai tanah dari para ahli waris ini. Jadi mungkin sebagai informasi nih rekan-rekan media semuanya, kami atas nama Law Firm James Brand Partner juga dalam hal ini jujur tergerak hatinya untuk membantu mereka semua karena kami melakukan hal ini secara pro bono alias cuma-cuma dan tidak dibayar. Jadi kami juga menjalankan amanat di pasal 22 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat, yang mana kita wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu. Jadi kami selaku kuasa hukum di sini juga artinya sangat tergerak hatinya karena kami merasa kasihan para ahli waris ini merasa dizolimi sekali, haknya dirampas, dan mereka pun juga tidak merasa pernah mengalihkan ke pihak manapun. Jadi kami pure membantu semua ahli waris karena ini merupakan kewajiban kita semua. Ini kan melawan salah satu pengusaha nama terbesar. Ada rasa tekan nggak sih? Maksudnya akhirnya ya udah fokus dan seperti itu pernah ada di titik itu? Kalau dari para ahli waris lainnya kita sama-sama juga sebelumnya sudah melakukan berbagai cara, ada titik hopelessnya gitu. Cuman ketika saya bertemu sama rekan saya Ibu Mega ini, ada semangat baru lagi yang bisa meyakinkan gitu untuk membantu untuk kita maju sama-sama gitu, untuk mendapatkan hak kita masing-masing. Yang mungkin dari dulu kita pengen haknya sesuai dengan nominal, sesuai dengan tanah berapa gitu. Cuman sampai sekarang kita masih berharap adanya itikat baik aja sih sebenarnya, ada pergerakan hati nurani dari mereka gitu. Kalau ini hak-hak orang ada di sini. Ya kita juga pengen sih dari teman-teman di pemerintahan ya, jadi atensi gitu. Nah, jangan kita nggak mau tuh jangan sampai karena ini pengusaha besar, karena ini misalkan Agung Sedayu akhirnya kebal hukum, terus rakyat kecil tuh nggak bisa apa-apa, ditindas. Jadi kan ya ini buat trigger juga buat yang lain sih. Jadi ya kita harus berani speak up gitu loh. Jangan mentang-mentang Agung Sedayu dekat sama pemerintahan akhirnya selesai ini urusan. Mungkin bukan hanya kami nih, mungkin banyak juga hal-hal seperti ini dengan pengembang lain mungkin ya. Ya makanya di sini kita perjuangan sebuah ya mudah-mudahan pemerintahan baru bisa memberikan harapan baru buat kita semua. Lebih dinotis, Ya, lebih jadi gitu. hak-hak orang kecil, hak-hak. Dan kami percaya negara kita ini negara hukum. Nah, ya, jadi semua itu. bisa dibuktikan, siapa yang memiliki harus bisa menentukan.
Maka dari itu termasuk surat yang mungkin sudah kita kirimkan oleh pihak-pihak yang sekarang menguasai tanah daripada ahli waris ini, juga kita menyampaikan bahwa ini merupakan upaya kita semua ahli waris, dan kami juga mempunyai dasar, para ahli waris juga merasa ini mempunyai tanahnya. Jadi harapan kami juga nanti adanya pertemuan dari pihak-pihak yang sekarang menguasai untuk mungkin menunjukkan legalitasnya seperti apa, lalu kita mencari solusi bersama. Oke. Ada lagi? Ya. Tahu bulat. Itu bulat. Udah teman-teman. Udah. Terima kasih. Oke, thank you semua. Nah, kalau mau ke lokasi, mau lihat lokasi? Boleh. Kalau mau lihat lokasi berarti kita mungkin nanti di Ya, dipandu, saya pandu, atau Dipandu, ya? nanti saya gini aja. Kalau untuk lokasi nanti saya akan berikan video. enggak, ini kan mau jalan nih. Oke. Ini sekalian mau Mau langsung survei ke lokasi? Iya, biar ada gambar. suara agak kenceng ya, Bang. Bang, suaranya kencang. Ya, cepat ada sekali itu. Oke, Bang. Ya, Bang. Ya, Lanjut. jadi Oke. ini lokasinya yang tadi kita udah omongin. Sampai sana. Apartemen. Ya apartemen juga ya bang. Iya, Apartemen itu juga, di Nanti seberang. juga. Sama nanti kita teman-teman bisa shoot juga di Gading Festival, itu udah banyak di restoran. Jadi luasnya 9,3 hektar. Bang berarti kalau seberang juga di tanah harusnya jalan Iya, termasuk harusnya. iya, termasuk. Jalan mestinya. Mestinya. Nah, gitu. Bang, berarti kalau ahli waris pada kesini berarti dilarang. Iya, udah nggak bisa. Ya, makanya kita nih berjuang lah sama-sama lah. Ya mudah-mudahan lah bisa ada keadilan buat ahli waris. Bang, artinya ini sebetulnya tanahnya seluas ini ya? Iya. Kalau kita uangin kayaknya banyak banget nih. 1,3 triliun lebih ya? Lebih. Nasib keluarga abang jadinya seperti apa tadi? Miris ya? Ada Miris yang lah, jadi banyak ahli waris ojek yang- online. Ojek online, ada yang jaga parkir. Banyak yang hidupnya kekurangan dan bahkan mengharap bertahun-tahun mengharapkan Hasil kehidupan dari hidup sini. dan hasil dari ini gitu yang diperjuangkan Sama sekali nggak ada sampai ada yang Ya mudah-mudahan sakit dengan kesulitan, ini meninggal. bisa segera lah dari pihak pengembang menghubungi kita lah. Udah pengen cepet. Ya, cuman jangan dizolimi. Iya. Tapi setelah berjuang berapa tahun ini artinya? Kalau kita dari 2021. Tapi kalau dari orang-orang tua kita ya dari tahun 2011 udah fight berjuang. Bang, Gitu. kalau warga ahli waris sudah dilarang ke sini, pernah nggak sih ada bentrokan sama pihak? Ya enggak juga sih, kalau kita sih lebih kayak gimana ya? Orang Betawi mah kebanyakan adem. Nggak mau gimana. Kita pengennya jalurnya sesuai Mengikuti kita jalur hukumnya prosedur, kita nggak mau yang keras-keras gitu lah. Ya sedangkan masa kita warga sini, masa banyak Warga asli ribuan, kita gitu. warga asli sini, warga asli Kelapa Gading, kita masa ya puluhan ribu malah. Kalau kita mau bisa, kerak, kalau mau bisa, kita kan nggak mau kayak gitu, ya kan? Bang, berarti tadi di belakang nih pemukiman padat penduduk atau Ini emang lahan-olahan. lahan-lahan ya, Ya, Bang? dulunya sawah segala macem, gitu-gitu lah. rawan. Oh. Iya, kita ada keluarga, ada yang nginin sayur, apa segala macam. Tiba-tiba 2011 diuruk. Pernah tinggal di sini juga abang Kak Injil Gua, kan atau keluarga? Kita enggak. Tapi emang Kita kan memang- tapi dari Jakarta. Kita lokasi di sini semua, keluarga besar sini semua. Bang, ini berarti hak waris dari Bapak Haji sendiri atau abang? Iya, dari aku. Ya Pak Oh, Haji. Jadi yang iya. dari Pak Haji Incun itu dari suami. Jadi begitu. Aku kan mewariskan hartaku untuk istriku Dan anak-anak ya. dan anakku. Cucu beberapa Bang mungkin Bang dari Pak Haji itu Bang? Hah? Cucu keberapa? Aduh, keberapa ya? Banyak. Urutannya 5 kali ya? Urutannya ya itulah. Jadi keluarga kita tuh kalau bisa dibilang ya hampir semua keluarga di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Keluarga besar kita. Bang, ini kalau misalnya ada mafia akan disebut kan banyak nih mafia tanah dan Ini mungkin sih ada udah, yang menjual. ini sih udah masuknya ke situ ya. Makanya kita mau itikat baiknya lah. Totalnya berapa hektar Bang? 9 hektar lebih, 9,3 hektar. Yang punya warisan abang sendiri secara pribadi? Udah dibagi-bagi. Ya kalau kita sih mungkin dari 9,3 mungkin kalau untuk kitanya ya, aku main mungkin sekitar 10%-an lah dari total gitu. Dari total Karena keseluruhan. kan ada 17 keluarga kan, keluarga besar kan.
sekitar 10 sampai 30% lah kita lah gitu lah. Bang, Lumayan lah, lumayan. kan kalau komentar kan Kak Angelica sama Abang udah punya segalanya gitu misalnya enggak juga aset. lah. Kenapa masih diperjuangin atau Ya kan memperjuangkan? orang tua kita, ya kan kakek Masih kita, ada, tante keluarga apa segala macam juga. keluarga juga kan kasihan. Sesulit apa sih Bang keluarga mungkin? Oke paling gitu aja ya soalnya udah mau hujan. Jadi kita pindah ke sana aja, kita showing Kayaknya lokasi. satu lagi mungkin Ya. kenapa baru hari ini akhirnya dipermasalahkan nih? Ya karena sudah Karena berlarut-larut. memang, udah berlarut. Sudah waktunya lah. Udah kan kita juga Sudah somasi ketiga nih. udah melakukan berbagai cara di belakangnya dulu nih. Kita Iya. coba cara ini itu yang mungkin masih belum tembus. Mudah-mudahan dengan cara ini bisa tembus. Oke, gitu ya. Yuk. Berarti kalau